Oke, baik. Pada malam hari ini kita kehadiran tamu spesial rupanya. Jadi abang yang ini adalah Ketua BEM Politeknik Kupang ya, Bang? Siap abang ya. Abang, nama siapa, Bang? Muklis Laan. Muklis Ya, Laan. Laan dari BEM Politeknik Negeri Kupang. BEM Politeknik Negeri Kupang. Ya. Abang asal dari mana? Alor. Berarti kalau kita panggil Muklis saja. Ya siap Muklis. Alor mana tuh? Alor di Dulolong, kalau kampung. Ada sahabat satu Hasan tuh dia orang Dulolong kah? Abang Hasan orang Dulolong? Walwan. Oh, jauh, Pak. Tapi sekolahnya di Dulolong. Sekolahnya Oh, di maksudnya Dulolong. pengakuan agar bisa disebut Dulolong tuh. Jadi sekolahnya ke sana begitu ya. Oke. Kita punya abang di sebelah nih yang sudah sering tampil di layar kaca, sahabat resah. Tidak asing saya. Tidak asing Tidak ya. asing lagi. Sahabat Muzamil, sehat sahabat. Alhamdulillah. Abang sehat, Abang. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita diskusi saja. Siap. Berbincang-bincang karena menurut saya nih orang-orang yang berpengaruh di kampus khususnya di BEM ini kan artinya orang-orang yang memang sudah memimpin banyak orang begitu kan. Artinya mental, dia sudah punya kemampuan untuk memanage mahasiswa atau masyarakat kan. Secara organisasi setidaknya sudah matang lah, sehingga kita perlu menggali informasi dan minta-minta pandangan nih terkait fenomena-fenomena yang terjadi, baik fenomena sosial, budaya kan, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Kalau sahabat Muzamil sekarang aktivitasnya apa? Ya, aktivitas seperti biasa, menikmati tugas akhir. Tugas akhir, masih dalam konteks tugas akhir. Masih tugas akhir. Kalau ketua tugas akhir juga atau Belum, awal semester depan baru turun PKL. masih PKL ya, berarti Ya. setelah PKL mungkin laporan PKL terus baru mulai nyusun proposal ya, Ke jenjang terus sampai TA. sampai TA. Oh, TA disebut bukan skripsi. TA. Tugas akhir berarti ya, penyebutannya tugas akhir. Ya. Nah, ini yang saya ingin tanya nih begini nih. Sejauh ini yang menjadi motivasi untuk mau menjadi ketua BEM, kalau Poltek nih bisa rasa kampus terkenal loh di Kupang nih kan. Iya. Apa tuh yang melatar belakang yang memotivasi Abang Muklis untuk mau menjadi ketua BEM? Ya, kalau dibilang untuk memotivasi kita untuk maju maupun terjun di dalam dunia organisasi, salah satunya seperti BEM itu sendiri, ya mungkin karena dorongan semangat kalau misalnya kita terjun untuk sebelum masuk dalam internal, mungkin kalau sudah dahulu tergabung di dalam dunia eksternal, itu tentu hal-hal yang kita dapat di luar ingin kita berikan sesuatu, ya implementasikan untuk membawa sebuah terobosan baru, Ya, terkhususnya di dalam kampus. Salah satunya mungkin kecintaan kita terhadap kampus. Dengan posisi yang strategis, justru kita semakin punya kesempatan untuk membawa arah. berbuat banyak hal begitulah. Siap. Ya. Kalau kita duduk di posisi strategis itu artinya kita mampu mengendalikan apapun. Ya. Dalam hal ini kan positif, yang bersifat positif. Contohnya tadi satu, memajukan kampus. Kalau kita menjadi orang yang berpengaruh atau menduduki posisi strategis, tentunya kita gampang saja kalau mau bilang apa yang mau kita lakukan untuk memajukan kampus kita secara kebijakan tuh kita bisa terapkan langsung di dalam, karena kita Betul posisi sekali ya. menjadi penguasa lah sederhana di sana Ya. kan. Ngeri penguasa. Berarti memang motivasi awal tuh begitu ya. Ya. Nah, kalau misalkan untuk menjadi ketua BEM, tentunya Abang Muklis ini sudah tidak asing lagi dengan bicara persoalan dinamika politik, ya kan? Ya. Wah, tentunya orang mau menjadi penguasa di kampus tuh dia punya hasrat, insting, kiprah dan gerakan-gerakan politik itu tentunya sudah tidak kita ragukan lagi kan. Jadi sudah tidak asing lah bicara persoalan politik, demokrasi dan lain-lain kan. Nah, yang ingin saya kaitkan ini begini Abang Muklis. Mungkin Abang Muklis juga tahu ya bahwa nanti tanggal 27 November itu kita akan berhadapan dengan pilkada, ya kan? Ya. Nah, tentunya
pilkada itu sudah bukan merupakan suatu apa istilahnya itu suatu hajat yang asing bagi kita, apalagi di umur-umur kita yang sekarang kan, apalagi kita sudah jadi mahasiswa itu sudah menjadi makanan sehari-hari lah. Bukan berarti kita terlibat dalam kepentingan politik praktisnya, melainkan terlibat dalam pengkajian, analisis maupun pandangan-pandangan atau apa yang dapat kita lakukan gitu kan, agar pilkada ini bisa berjalan maksimal dan melahirkan sosok pemimpin baru yang ideal menurut kita. Nah, kira-kira gambaran dan kacamata terkait pilkada tanggal 27 November yang akan datang ini bagaimana tuh menurut Abang Muklis? Ya, kalau menurut saya terkhususnya lagi kan kita ini kan merupakan sebuah negara yang demokratis. Iya. Jadi kalau untuk khusus di masa-masa di ujung penghujung pergantian pasti bukan sesuatu hal yang baru seperti yang tadi Abang sampaikan. Terlebih lagi kalau untuk sosok leader yang baru yang ingin memimpin sebuah daerah, misalnya terkhususnya di daerah NTT Ya, ini, betul. justru dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang telah mereka lakukan itu perlu kita analisis, perlu kita cermati sehingga sosok leader yang nantinya dipilih itu menjadi sosok yang mampu untuk membawa aspirasi masyarakat, bukan aspirasi per individunya. Betul. Karena apa namanya, menurut saya penting perlu adanya sebuah sarana edukasi untuk membuka sebuah ruang yang mana bisa menjadi patokan masyarakat untuk menentukan pilihannya. Salah satunya mungkin di Sahabat Resa malam ini. Siap. Artinya kita mengulas lah ya. Iya. Setidaknya walaupun kita ngopi begini tidak jelas juga, kalau saya bilang tidak jelas juga, tapi mudah-mudahan ada manfaat. Ada kan? manfaat Untuk pasti. orang yang menyimak, bahkan Ya. saya pribadi pun bisa teredukasi kan begitu. Ya. Oke, kalau Pak Mujamil bagaimana nih? Kalau menanggapi pilkada? Oke, baik, kalau menurut saya pribadi sih. Tapi sebelumnya saya mau disclaimer dulu nih, Bang. Ya. Yang pertama, saya bukan ahli politik. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bukan orang lokal sini. Yang Oke. kemudian mungkin karena tadi ada membahas sedikit fenomena begitu, karena kita mungkin posisinya di Kupang sekarang, jadi tentunya harus lebih membahas ke daerah-daerah sini. Iya. Tapi yang saya mau bilang begini, ini kan lagi-lagi kita dipertemukan dengan momentum demokrasi begitu. Oke. Yang sebenarnya sebagai mahasiswa tentunya kita mempunyai harapan yang sama seperti yang Abang Muklis tadi bilang. Artinya semoga sajalah pemilu kali ini, pilkada kali ini dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang ideal, kata Abang tadi, pemimpin yang bisa betul-betul menyambung lidah rakyat, bisa menyampaikan aspirasi rakyat begitu, dan bukan semata-mata menyampaikan aspirasi pribadi. Tapi lagi-lagi Bang, kebetulan jurusan saya juga pendidikan, dan lagi-lagi sebenarnya saya agak ragu sih. Ragu maksudnya dipertemukan lagi dengan momentum-momentum seperti ini kan, sebenarnya melihat kondisi pendidikan sekarang kan ragu tentunya. Artinya pendidikan terhadap politik, pendidikan terhadap demokrasi itu sendiri kan agak minim menurut saya. Ini kan baru tanggal 27 November. 27 November. Jadi masih ada kesempatan lah. Artinya sebagai mahasiswa lagi-lagi kita punya kewajiban yang sama dalam menyampaikan edukasi pendidikan kepada masyarakat begitu sebelum terlambat. Oke. Mungkin itu saja sih dari saya. Yang kalau saya yang tangkap dari Abang Muklis dan Abang Mujamil ini kan, bahwa kita selain bicara persoalan pilkada yang melahirkan sosok pemimpin baru, ternyata kita juga harus bicara keadaan hari ini mungkin ya. Tadi kan menyinggung persoalan pendidikan hari ini. Abang Muklis juga setidaknya pasti meresahkan tentang kondisi hari ini juga kan begitu. Maka bagi saya bahwa kondisi hari ini justru harus dijadikan sebagai referensi untuk memilih pemimpin di periode
berikutnya atau memimpin periode berikutnya, kan begitu. Salah satunya tadi persoalan pengeluhan terhadap pendidikan. Nah itu kan jadi persoalan juga, karena citra pendidikan khususnya di Nusa Tenggara Timur ini selalu dianggap sebagai daerah yang memang pendidikannya itu terbelakang begitu ya kan? Tertinggal. Nah ini kan faktornya apa? Padahal faktanya walaupun ya banyak orang NTT asli yang kuliah ke luar begitu kan, dan di NTT pun banyak kampus-kampus yang memang kampus-kampus yang melahirkan mahasiswa-mahasiswa atau alumni-alumni yang berkualitas. Nah ini kan ukuran tertinggalnya itu tidak jelas. Apakah ukuran tertinggal ini dari kualitas lulusan mahasiswanya atau dari kualitas infrastruktur pendidikannya atau dari kualitas penyelenggara pendidikan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini pemerintah itu beserta dinas-dinasnya, beserta kaki tangannya di bawah. Nah itu kan menjadi persoalan juga. Sehingga kalau misalkan saya ingin tanya itu, selain pendidikan kira-kira apalagi sih yang harus kita evaluasi begitu? Ya, kalau menurut saya selain salah satu faktornya itu tertuju pada sektor pendidikan, mungkin faktor yang sebagai penunjang, misalnya yang paling utama kalau kita angkat dari keresahan masyarakat, yaitu mungkin faktor ekonomi. Ekonomi, oke. Ya, faktor ekonomi, infrastruktur dan lain sebagainya. Namun kalau kita lihat, kita kerucutkan dulu, kalau misalnya kita kaitkan dengan faktor ekonomi, itu berarti kalau kita benturkan dengan tema besar kita malam ini, terus. Kalau kita benturkan dengan tema besar kita malam hari ini, misalnya menuju pilkada begitu. Nah, otomatis di dalam menentukan sebuah pilihan itu tidak saja harus kita mengulangi dari sebuah yang tadi disampaikan abang, mungkin edukasi atau apa, tapi ada berbagai faktor yang mampu untuk mempengaruhi. Jadi faktor untuk mempengaruhi menentukan pilihan itu tidak murni lagi dari pribadi seseorang, tapi sudah terkontaminasi dengan berbagai kepentingan. Karena minimnya pendidikan politik tadi kan? Ya kan, betul. Ditambah lagi ditunjang dengan faktor ekonomi, otomatis peluangnya semakin besar nih. Iya. Artinya masyarakat itu sedang mengalami degradasi ekonomi. Lalu kemudian dinamika politik yang disajikan juga memanfaatkan kondisi masyarakat yang sedang terpuruk. Sehingga ukuran masyarakat dalam memilih pemimpin itu bukan ukuran kualitas pemimpin, tetapi ukuran nominal kan. Serangan fajar lah segala macam. Nah ini yang memang kita hindari. Maka kita perlu berkaca dari pemilu kemarin yang belum terlalu lama ini kan. Bahwa di sana masifnya money politik di akar rumput, ya kan? Terus janji-janji manis dari para kompetitor gitu kan, elit-elit politik. Polarisasinya masyarakat terpecah belah gara-gara berbeda kepentingan. Itu kan begitu banyak dan itu kan penyakit kan. Lalu kemudian kita akan menghadapi pilkada yang menurut saya tidak beda jauh polanya itu demikian pastinya. Sehingga kita akan mengidam penyakit yang sama begitu kan. Betul sekali ya. Jadi ukuran masyarakat tuh ke sana. Sehingga kita mau memperbaiki kualitas kepemimpinan kita di NTT pun jadi susah karena sudah terlanjur tergiring pada arus ekonomi itu tadi. Kebutuhan material yang diutamakan tadi kan. Jadi ukuran kualitas sudah tidak penting lagi. Maka itu menjadi salah satu faktor kendala dalam memilih pemimpin yang ideal itu di sana. Nah, terus saya juga ingin membahas sedikit nih, mungkin ya, saya ingin menggali informasi sedikit terkait heterogensi atau berbeda ras, suku, agama, adat istiadat dan budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur nih. Nah bagi saya ini pun bisa menjadi salah satu, padahal kan di sisi lain ini merupakan peluang dan hal yang positif karena perbedaan ini sudah merupakan istilahnya sunatullah begitu kan, hal yang memang kaya. Kita memiliki kekayaan ini. Namun juga kan kita juga perlu antisipasi maksudnya. Justru ini sangat rentan sekali nih. Bicara persoalan persaingan sehingga polarisasinya tuh berdampak ke sana, terpecah belahnya tuh bisa jadi gara-gara politik. Nah, kira-kira sahabat-sahabat atau abang-abang semua ini punya tidak pandangan
untuk agar masyarakat ini tetap berada pada bingkai persatuan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan dan perbedaan politik. Itu harusnya bagaimana kira-kira agar kita tetap bersatu. Jangan sampai gara-gara perbedaan politik kita yang sudah heterogen berbagai macam suku, ras, agama, dan budaya ini justru terpecah belah. Itu kira-kira caranya bagaimana agar kita terhindar dari itu? Atau ada solusi kah? Atau ada gambaran-gambaran kah? Ya, kalau menurut saya seperti yang tadi abang sampaikan, sebenarnya nih perbedaan ini sesuatu yang sudah sunnatullah. Justru dunia ini terasa dinamis ketika ada sebuah perbedaan. Nah, kalau mengingat dari masalah yang mungkin terjadi sebelumnya, mungkin dari faktor kepentingan, identitas, katakanlah identitas, ataupun semisalnya budaya, money politik, ataupun lain sebagainya yang mempengaruhi dalam menentukan pilihannya, itu solusi saya itu perlu penting adanya sebuah yang tadi saya sampaikan, edukasi kepada masyarakat, sehingga tidak mampu untuk dibawa atau dirubah mindsetnya, sehingga memang penentuan sosok leader yang ingin diharapkan mampu untuk menampung aspirasi terusnya di NTT ini mampu terjawab. Karena tanpa adanya klasifikasi ataupun mekanisme proses yang memang betul-betul menentukan kualitas dari seorang pemimpin, ini akhirnya nanti ujung-ujungnya ya kasusnya begitu-begitu. Iya, betul. Kalau paham Bang Ujang, Iya. Kalau menurut saya ini kan akar persoalannya, problemnya adalah sektarianisme yang disuburkan dengan fanatisme sebenarnya. Iya. Disuburkan dengan fanatisme. Sehingga sebenarnya agak sulit. Tapi lagi-lagi saya sepakat dengan Abang Muklis tadi bahwa lagi-lagi kita kembali ke pendidikan, edukasi itu tadi. Karena bagaimana hanya pendidikan begitu, karena hal-hal seperti itu kan lahirnya dari pola pikir ya, mindset kita begitu. Jadi kita harus usut tuntas tuh dari akar-akarnya. Akarnya mana? Akarnya di kepala. Maka kepala yang harus diluruskan begitu. Betul. Jadi Sedangkan untuk ini merubah sesuatu itu tidak selamanya kita sentuh hatinya, tapi juga harus kita sentuh pikirannya. Jadi saya tambahkan sedikit abang ya. Kalau terkait dengan tadi salah satu faktor yang tadi kita sudah bahas disampaikan, ada faktor lain yang menjadi bahan pertimbangan, yaitu dalam menentukan sosok pemimpin yang baru. Katakanlah misalnya dalam mekanisme penentuan sosok pemimpin itu, kalau untuk generasi sekarang itu ataupun zamannya sekarang ini lebih condong kepada popularitas daripada kualitas, katakanlah, ataupun lebih melihat daripada elektabilitas elektoral ya yang paling menonjol, ya itu dinyatakan mungkin sebagai sosok, padahal tidak semestinya dan tidak seharusnya patokannya itu. Tapi itu kan hanya sebuah opini, tapi penggiringan opini itu mampu untuk mempengaruhi mindset masyarakat. Betul. Nah, artinya sistem politik yang sedang bekerja dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat ya, kira-kira begitu. Terus. Dan kalau menurut saya itu salah satunya juga dari partai politik yang pengusungnya, karena tanpa ada pertarungan di dalam dan memilih salah satu yang memang betul-betul layak, yang keluar dari mekanisme yang mungkin prosesnya sulit, nah itu, sehingga mungkin pertimbangannya kembali lagi juga kepada internalnya dalam pengusungannya. Betul. Ya. Selain itu kan begini, bahwa kita juga tidak bisa meninggalkan kondisi dan keadaan hari ini. Kita boleh bicara tentang siapa sosok pemimpin berikutnya kan begitu. Tapi kita juga tidak boleh lupa dengan kondisi hari ini yang menjadi referensi bagi kita untuk dapat memilih pemimpin berikutnya. Bahkan perlu kita urai juga bahwa terjadi berbagai macam problem sosial, problem ekonomi tadi itu, problem politik, problem budaya yang memang sampai saat ini tuh menurut saya belum rampung diselesaikan oleh pemimpin-pemimpin yang hari ini masih menjabat atau sudah di-PJ kan begitu kan. Tentunya contoh salah satu kasus atau problem yang memang dikeluhkan oleh para nelayan ya kan.
para nelayan ini hari ini mengeluhkan bahwa justru ya kita katakanlah dalam hal ini adalah pendapatan mereka itu semakin menurun. Karena apa? Karena dihimpit dan terhambat oleh dinamika kepentingan ekonomi para kapital atau pemodal. Ya betul. Ya kan? Bagaimana tidak kan begitu? Bahwa penghasilan atau hasil penangkapan para nelayan khususnya di Kupang itu tuh apa ya, istilah orang Kupang bilang tuh jual murah, karena mereka harus dihadapkan dengan ikan-ikan yang ada dari luar daerah Kupang sehingga masuk ke dalam sini, artinya ada persaingan harga dan lain sebagainya, sehingga masyarakat nelayan yang ada di Kupang ini artinya tersaingi. Harga-harga ikan mereka pun jadi murah dan banyak juga kemarin yang protes itu kan. Iya. Kita lihat di berbagai media itu banyak yang protes. Itu pertama. Terus ada juga dampak masalah problem ekologis. Program ekologis itu yang pertama. Itu tuh terjadi itu. Tempat pembuangan akhir TPA, tempat sampah yang kemudian dibakar sehingga menimbulkan polusi. Ya kan? Iya. Dan sebagai sarang penyakit, sumber penyakit juga bagi masyarakat yang ada di daerah tersebut. Ini ada di daerah Teno ke sana tuh. Itu tuh pokoknya banyak masyarakat yang mengeluh beberapa waktu lalu begitu kan. Entah itu sudah selesai atau belum, tapi itu merupakan sebuah problem. Terus problem air bersih, ya kan? Terus problem sengketa tanah adat. Iya. Problem sengketa masyarakat adat begitu kan. Itu problem-problem yang memang terjadi saat ini. Nah itu kira-kira tanggapannya bagaimana? Pemimpin seperti apa sih yang kita butuhkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu? Ya kalau dari saya itu harus mampu harus mampu untuk melihat segala sektor. Ya. Salah satunya yang tadi disampaikan itu baik dari pengelolaan air bersih, sampah, nelayan, ya itu semua kan kembali lagi kepada apa yang ingin dirubah, belajar dari pengalaman sebelumnya. Kalau misalnya hari ini masalah yang paling mendasar, yang paling fundamentalnya itu ya harus penuh adanya sebuah terobosan atau penanganan untuk mampu minimalisir itu. Ya kalau misalnya seperti yang tadi disampaikan nelayan misalnya, nah otomatis ketika hasil ataupun eksploitasi dari luar kepulauan masuk di dalam kota Kupang pasti mengalami sebuah inflasi atau kenaikan harga di sini ikan misalnya. Jadi kebutuhan yang akan didapatkan oleh para nelayan lokal di kota Kupang itu tidak semata-mata untuk memenuhi, itu hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja tanpa mendapatkan penghasilan lebih. Ya, dalam hari ini untuk misalnya menyekolahkan anaknya ataupun berbagi keperluan lainnya, ya seperti itu. Kalau kita lihat lagi kepada sampah itu karena mungkin kurangnya fasilitas tempat sampah yang memadai, sehingga hal seperti itu terjadi yang dampaknya nanti itu kembali kepada diri kita juga. Misal populasi udara yang mengakibatkan polusi, ya apalagi di daerah sekitaran kota Kupang ini kan menjadi pusatnya aktivitas interaksi. Ya, betul, interaksi. Segala interaksi itu interaksi tidak nyaman dan tidak elok ketika kita pandang dan lihat kalau misalnya berantakan di sekitaran. Ya. Oke. Kalau Abang Mujamil gimana? Ya kalau menurut saya sih ini kalau kita kembali ke nelayan tadi, artinya kan ada banyak keluhan begitu ya dengar dari sana sini bahwa harga ikan agak turun ini gara-gara mungkin dari arah mana datang lagi ke kota Kupang. Jadi seolah-olah Kupang ini menjadi satu-satunya titik untuk dimana ikan-ikan itu dibawa ke sini gitu. Jadi menurut saya kalau pertanyaannya adalah pemimpin seperti apa yang kita butuhkan, sebenarnya pemimpin yang memberi solusi. Ini kira-kira pemerataannya bagaimana begitu? Betul. Artinya yang mau duduk ngobrol bareng kan gitu kan, solusinya bagaimana? Kemudian harus membangun pendekatan juga dengan nelayan-nelayan yang di lapangan begitu, sehingga aspirasi yang mereka keluhkan itu sampai kepada pemerintah, kemudian
disiapkan solusinya sehingga kan nanti ada pemerataan begitu, sehingga harga tetap stabil dan tetap bisa memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau nelayan itu sendiri. Iya, berarti memang pentingnya regulasi itu. Jadi pemerintah juga harus tegas, sudah dia kalau misalkan mau melarang sekalian, mau mengizinkan sekalian kan. Lalu kemudian regulasinya coba ditata dengan rapi sehingga tidak jadi pertumpukan begitu. Ya kasihan juga masyarakat nelayan, ini kan masyarakat yang memang tadi itu Pak Ketua BEM sudah singgung bahwa mereka ini tidak mencari menangkap ikan bukan hanya untuk kebutuhan makan saja, tapi kebutuhan anak mereka sekolah segala macam, untuk kebutuhan masa depan pun mereka dari sana penghasilannya. Ini kalau kemudian tidak ditata rapi, corong pemasarannya, ini kan berarti bingung juga, artinya nanti bentrok, ujung-ujungnya masyarakat di bawah yang bentrok ya kan. Maka memang jelas di sini peran pemerintah itu sangat penting. Ya kan. Tidak bisa ini dijadikan sebagai bahan tontonan saja. Karena kan itu pergerakan yang ada di masyarakat, fenomena yang terjadi di dalam masyarakat ini kan tidak selamanya itu berjalan secara natural begitu saja. Tetapi ini butuh sentuhan-sentuhan kebijaksanaan dari para pemimpin-pemimpin yang ada di yang sedang memimpin lah, kira-kira begitu kan. Kira-kira apa lagi keresahan-keresahan lain ada kok? Ya kalau keresahan-keresahan lain ya pasti kalau kita lihat terkait lingkup NTT ini pasti banyak lah, kompleksnya. Saya kira ini mungkin bisa menjadi satu masalah yang harus dicari titik terangnya, menjadi bisa kalau diolah oleh pemerintah bisa mendapatkan sebuah konklusi yang jelas dan nyata begitu. Nah kalau masalah-masalah yang kalau menarik juga kalau kita benturkan dengan ajang memasuki pilkada ini, salah satunya mungkin pemilu kemarin, pemilihan presiden, itu kan banyak digaung-gaungkan itu politik dinasti. Iya, politik dinasti, betul sekali ya. Kalau politik dinasti, kalau menurut Rocky Gerung kan ya, demokrasi ini kan untuk membatasi sirkulasi penguasaan elit. Nah, jadi kalau misalnya akibat dari politik dinasti ini adalah penguasaan lini ataupun posisi-posisi yang strategis oleh sebagian golongan atau orang tertentu, yang maraknya nanti itu bisa berimbas pada makin naiknya angka korupsi gitu. Nah jadi kalau politik dinasti, misalnya kalau kita lihat dalam regulasi ataupun dalam ajang pemilihan di dalam lingkup NTT ini, saya lihat mungkin ada beberapa sosok juga berpotensi yang mempengaruhi mekanisme jalannya pemilu ini sebenarnya. Nah ini kan imbasnya nanti juga kan ujung-ujungnya kepada masyarakat begitu. Berarti ini kita tidak menuduh ya bahwa ada fenomena politik dinasti di sini, tetapi berpotensi ada begitu ya. Nah ini jangan sampai juga ya. Wah ini bahaya juga kalau kita sudah lihat penyakit kemarin lah ya. Waktu pemilihan presiden dengan berbagai macam isu yang beredar sampai pada politik dinasti ini kan. Atau misalkan estafet kepemimpinan yang memang tidak mengindahkan orang di luar daripada anak keturunan yang memimpin misalkan, terus digiring lagi ke Nusa Tenggara Timur, berarti fatal menurut saya nantinya. Kalau secara konstitusi itu MK memang melegalkan itu. Jadi setiap warga negara itu kan dia mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Betul. Nah, jadi ini semacam kalau fenomena-fenomena ini semacam kontradiksi begitu kalau menurut saya, karena ada juga yang tidak mempersoalkan dari mana dia, sekalipun dia itu anaknya dari sini yang memang menduduki posisi sekarang, ada juga yang melarang atau mengkritik itu sebagai suatu fenomena yang tidak harus dan semestinya berjalan dalam sistem demokrasi. Artinya begini sih, kalau menurut saya begini sih.
urusan hak itu kan tidak bisa kita batasi. Iya. Mau satu keluarga jadi pejabat semua atau satu keluarga yang menduduki posisi strategis kan konstitusi kan tidak memilah-milih itu. Iya. Hanya saja upaya atau metode untuk mendapatkan posisi strategis ini Iya. yang kemudian nanti cenderung nepotis itu. Maksudnya adalah mentang-mentang ada sosok keluarga yang berkuasa, Iya. lalu kemudian skema untuk keluarga lainnya bisa ikut berkuasa juga tuh disediakan. Iya. Ya kan? Ini yang salah. Ini, Betul, iya. konstitusi tidak membatasi hak untuk siapa saja memimpin kan begitu. Tetapi konstitusi melarang ada upaya-upaya yang melanggar kode etik. Iya. Ya kan? Jadi kan tidak semata-mata bahwa mentang-mentang saya yang berkuasa, saya ingin saudara atau keluarga saya juga mau ikut terlibat di dalam, terus saya mempermudah atau saya membuat aturan agar bisa menyesuaikan dengan keadaannya, kan tidak boleh itu. Iya. Ya kan? Nah, itu jangan sampai terjadi di NTT. Ya kan? NTT yang memang problemnya sudah begini kompleks, ditambah lagi dengan politik dinasti. Itu kan. Jangan sampai ya, mungkin jangan sampai terjadi semacam ini. Semisalnya saya misalnya kayak menjadi gubernur lah misalnya. Amin. Terus anak saya menjadi salah satu calon misalnya DPR RI. Nah, terus memanfaatkan atribut saya sebagai mobilisasi untuk menarik orang nih. Betul. Untuk sama-sama memilih. Akhirnya kan nanti fasilitas negara digunakan untuk kepentingan kampanye politik tertentu. Iya, betul sekali. Itu. Nah, itu yang memang tidak boleh oleh konstitusi. Sehingga ada beberapa variasi yang memang berusaha untuk menjauhkan. Tidak boleh terjadi seperti itu, kan skemanya dibuat juga. Seperti misalkan kalau kita mau tes Bawaslu, KPU begitu kan. Di sana tuh ada catatan, ada tidak keluarga yang mencalonkan diri sebagai apa begitu, dewan kah, bupati kah, wali kota. Itu kan tidak boleh. Nah, ini kan bagian daripada upaya untuk meminimalisir atau bahkan mengkanter adanya unsur-unsur nepotis dalam sistem pemerintahan kan. Iya, betul sekali. Berarti konstitusi itu juga melarang itu kan. Ya kalau selagi upayanya bagus, ideal dan diukur dari kualitas dan usaha-usaha politik yang cerdas, ya tidak jadi soal. Iya. Yang tidak boleh kan melanggar atau menyeleweng dari aturan yang sudah ada kan begitu. Betul. Nah, ini kan nanti jadi tidak sehat. Makanya itu kenapa dikritik oleh berbagai macam kalangan tuh kan begitu. Sehingga tidak ada ruang bagi orang lain, ya kan. Iya. Kira-kira begitu ya. Kira-kira apa lagi itu? Kita diskusi-diskusi saja. Kalau menurut saya, kalau kita lihat juga dalam menentukan pemilihan ini kan tidak terlepas juga dari peran anak muda nih. Betul. Terkhususnya di NTT skala ini peningkatan jumlah anak muda yang memang banyak dalam menentukan arah, terusnya mungkin di NTT ini kan menjadi salah satu faktor yang penting nih. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam realitas sekarang ini kan banyak juga anak muda yang terjun langsung dalam mungkin praktek langsung politik praktis. Ada juga yang saya rasa memang dia itu betul-betul murni sebagai penyandang, seperti gelarnya mungkin seperti Iron Stock, Agent of Change, sebagai pengontrol. Seharusnya mahasiswa itu harus mampu untuk menghadirkan jiwa, menghadirkan sosok dirinya itu sebagai pengontrol, bukan terlibat langsung dalam ini. Karena kita ini sebagai seorang yang mampu untuk melihat, menganalisa sesuatu fenomena yang memang mengganjal, itu kita turun untuk membenarkan gitu. Jadi peran anak muda itu sangat penting dalam menentukan ini, sehingga saya harap itu anak muda itu mampu untuk membaca situasi ini, sehingga arah politik atau arah pilihan yang nanti dia pilih itu mampu bisa sesuai dengan harapan masyarakat seperti itu. Nah, berarti kalau bicara pemuda ini saya lebih senang bicara soal ruang-ruang kreativitasnya. Oke. Lebih senang pada persoalan ruang-ruang kreativitasnya. Sedangkan di Kota Kupang atau Nusa Tenggara Timur sendiri ini ruang-ruang kreativitas bagi pemuda itu kurang.
yang memang secara langsung berhadap-hadapan dengan pemerintah atau yang secara langsung difasilitasi oleh pemerintah. Karena bagi saya munculnya ide-ide, gagasan, solusi, evaluasi ini berangkat dari ruang-ruang kreativitas. Apalagi ruang-ruang kreativitas para pemuda. Ini kan lebih fresh begitu. Mereka lebih bersentuhan langsung dengan udara-udara realitas. Ya kan? Secara beban psikologi, beban moral, mereka ini lebih sering berhadapan dengan hal-hal atau problem-problem yang terjadi di masyarakat. Sehingga itu seringkali mereka tuangkan dalam bentuk kreativitas. Entah itu bentuk kritiknya atau bentuk apapun itu. Dan ini bisa menjadi bisa disebut sebagai sumber gerbang atau kendaraan aspirasi bagi pemerintah yang diambil diserap dari masyarakat, ya kan. Tapi pada faktanya kita lihat ya, ruang-ruang kreativitas itu tidak dipelihara, sehingga secara inisiatif pemuda itu mencoba untuk mengembangkan dirinya sendiri tanpa ada uluran tangan dari para pemerintah. Jadi ada gap, ya kan? Ada gap kan? Ada gap seolah-olah antara pemuda atau antara masyarakat bawah dengan pemerintah itu adalah dua hal yang memang tidak bisa disatukan, dipadukan. Ada gap itu tadi, karena tidak ada saling ulur tangan tadi. Maka kita mau bicara persoalan bagaimana bisa stabil kepemimpinan di Nusa Tenggara Timur jika para pemuda-pemudanya saja tidak difasilitasi ruang kreativitasnya, ya kan? Justru nanti di sana hanya kritik yang dilontarkan. Jadi seolah-olah ini antara musuh dan musuh begitu kan. Hanya saja kalau dalam dasar kajian kita juga harus menaruh pemerintah itu posisi di luar dulu, karena akan bersifat mempengaruhi kan nantinya. Jadi harus di luar dulu. Kita kaji dulu secara struktur masyarakat bawah ini dulu. Masyarakat bawah ini antara interaksi satu dengan yang lainnya itu sudah mapan atau belum, atau sudah semasif yang dibayangkan secara prinsip demokrasi atau belum. Kadang-kadang kan kita masih terhambat oleh bentuk-bentuk sektarian ini, golongan-golongan ini, suku-suku, ras-ras, agama-agama, budaya-budaya ini. Kita masih terbentur oleh hal-hal itu saja dulu, masih sampai sekarang masih terbentur dengan hal-hal itu. Makanya problem-problem ini nih, setiap kepemimpinan yang berlanjut, yang berganti itu selalu saja dihadapkan dengan masalah-masalah seperti ini, ya kan. Sehingga perlu adanya inovasi itu. Makanya sentuhan pemerintah tuh harus sampai ke arah sana, ya kan. Betul ya. Gitu. Jadi ini terakhir mungkin dari saya ini begini. Kenapa orang sering menilai bahwa justru jiwa nasionalisme dari para masyarakat Indonesia ini sudah mulai terkikis, ya kan, sudah mulai terkikis. Itu ditandai dengan para petinggi-petinggi yang memang mengurusi negara ini tergantung momentum kapan mereka bisa menduduki posisi strategi saja. Jadi negara ini ibaratkan kontrakan begitu. Kalau 5 tahun periodisasi ya mereka mengurusi ini negara ini selama 5 tahun itu saja. Jadi mereka mencoba untuk mengambil manfaat dari negara ini per 5 tahun. Setelah itu mau hancur atau mau apakah mereka tinggalkan sudah, bukan urusan saya lagi. Nanti pemimpin berikutnya yang memperbaiki itu. Jadi seperti kontrakan, masuk dalam rumah tersebut, kontrak dalam rumah tersebut 5 tahun. Mereka mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari fasilitas rumah tersebut. Setelah selesai, kalau mereka bisa calon lagi dapat 5 tahun lagi, kontrak lagi 5 tahun. Setelah itu selesai sudah. Nanti orang lain yang mengurus, jadi korban. Nah itulah citra jiwa nasionalisme sudah semakin berkurang tuh dari kualitas dan pertanggungjawaban orang-orang yang berpengaruh yang katanya memimpin negara ini. Begitupun di daerah Nusa Tenggara Timur. Jadi mereka tuh meninggalkan kerusakan-kerusakan lah, kira-kira begitu. Nah begitu. Ini yang terakhir nih. Ini persoalan kualitas pemimpin. Seringkali kita lihat bahwa seseorang yang mau menjadi pemimpin tuh segala macam cara mereka lakukan, termasuk dengan membayar kepala orang. Ya kita sebut dengan money politik. Nah ini kira-kira berpengaruh tidak
terhadap kualitas dia memimpin nanti, atau dia akan buat apa nanti. Begitu, berpengaruh tidak kira-kira? Ya, kalau dari saya rasa money politik itu sebenarnya itu aib demokrasi sebenarnya. Tapi justru sekarang itu katakanlah misi istilah gaul serangan fajar malah menjadi sesuatu yang biasa begitu. Padahal itu merupakan hal yang lumrah. Padahal itu salah satu aib demokrasi sebenarnya. Nah, kalau misalnya yang abang sampaikan itu terkait dengan mengganggu ketika dia memimpin atau tidak, itu kan semua pasti pada akar persoalannya itu ketika posisi kampanye, yaitu mungkin dia mengeluarkan anggaran yang besar banyak dalam masa kampanyenya, sehingga yang tadi abang analogikan seperti rumah kontrakan. Ya, itu mungkin karena dia mengembalikan modalnya, sehingga ketika semuanya sudah terpenuhi, ya karena sudah ada pemimpin baru, ya dia serahkan semua. Walaupun banyaknya kerugian ataupun hal itu kan sudah bukan lagi urusan dia. Malahan justru menjadi beban pemimpin selanjutnya. Nah, kalau kan realitas sekarang kan no money, no vote. Tidak ada uang, tidak ada suara. Jadi otomatis ini sangat potensi besar sebenarnya. Dan kalau kita lihat, saya rasa politik money ini sudah menjadi sebuah hal yang menjadi budaya tersendiri. Tidak bisa kita elakkan, sekalipun sudah dipasang slogan yang anti begitu, tetapi pada dasar dan realitasnya memang terjadinya seperti itu. Dan ya, kalau kita mau kerahkan seluruh aparat kepolisian ataupun sudah ada Bawaslu untuk mengawal itu semua dalam menjalankan demokrasi, tetapi pada dasarnya ya terlebih lagi kalau kita terjun langsung kepada masyarakat, hal-hal seperti itu pasti sering kita temui. Apalagi semisalnya tadi yang kita sebelum kita pembahasan itu nelayan misalnya, yang tadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja sudah tidak mampu. Pasti dengan adanya peluang seperti itu, pasti dia dengan senang-senang saja untuk memanfaatkan peluang dan kesempatan itu untuk mengambil. Siapa yang tidak mau coba uang gampang gini? Betul. Atau bagaimana Pak Mujahid? Sebenarnya cukup terwakili sih sebenarnya yang Abang Muklis katakan barusan, bahwa memang ini lagi-lagi money politik ya. Artinya kan seolah-olah pemerintahan itu dijadikan lahan bisnis begitu. Jadi karena saya sudah keluarkan banyak modal untuk ambil ini jabatan, artinya harus ditutupi dong. Harus ditutupi dong. Iya. Ya, siapa mau rugi? Kayak begitu. Makanya sangat tepat itu tadi abang bilang. Jadi kayak ngontrak kita, 5 tahun selesai habis. Adapun yang terjadi di wilayah yang dipimpin begitu, ya itu serahkan saja pada pemimpin yang baru. Jadi kita memimpin itu bukan atas dasar rasa memiliki kan begitu, sehingga masyarakat juga tidak merasa memiliki kan, ya momentum ya kan, justru kita diuji tuh nalar nasionalisnya tuh atau rasa nasionalisnya diuji di sana. Tapi kan buktinya kan fakta demokrasi kita mengatakan lain begitu ya, sehingga wajar saja ketika orang menilai bahwa nilai jiwa nasionalisme kita tuh sudah semakin menipis lah begitu ya, bahkan tidak ada kan begitu. Mirisnya itu kan begini Pak, pemimpinnya sudah begitu, sudah tidak punya jiwa nasionalis dengan dibuktikan dari adanya permainan tadi, ditambah lagi masyarakatnya yang mana mindsetnya itu ditanamkan bahwa lu tugasnya cari makan saja, hingga melupakan hal-hal yang begitu. Bahkan ketika menjadi seorang pemilih tidak pernah rasional begitu. Betul. Jadi lahir dari masyarakat yang tidak tahu akan nasionalismenya, sehingga yang menghasilkan pemimpin yang tidak nasionalisme pula. Iya. Makanya kalau dalam agama kita itu kan biasanya orang bilang begini, pemimpin yang buruk itu lahir dari masyarakat yang buruk begitu. Jadi kurang lebih kasarnya begini, pemimpin yang bodoh, pemimpin yang jahat begitu lahir dari masyarakat yang bodoh pula. Kurang lebih begitu.
baru abang, kalau menurut saya ini juga mungkin karena kembali lagi kepada sistem. Karena begini, semisalnya ketika seseorang itu sekalipun dia baik, tetapi dia masuk ke dalam sistem yang rusak, justru dia yang akan didominasi oleh sistem tersebut. Misalnya kalau kita pergi antrian tiket misalnya, kalau dalam antrian yang panjang kita bosan, sekalipun kita misalnya katakanlah ahli ibadah, kalau kita bosan misalnya kita pakai calo intinya kita tujuan kita sampai lebih cepat karena sistemnya begitu lambat. Apalagi kalau misalnya di dalam partai politik, kalau partai politik sekarang ini itu bukan lagi tempat kristalisasi idealisme, tetapi tempat tukar tambah jabatan dan lain sebagainya. Nah ini kan merupakan sebuah, dari awal prosesnya saya sudah tidak ada rasa keadilan di situ. Nah ada salah satu buku yang saya baca namanya buku Bintang Arasi, itu dia pernah menulis sebuah kritikan bahwasannya begini, kemajuan suatu bangsa atau suatu daerah itu bukan ditentukan atas seberapa besar jumlah penduduknya. Singapura yang jumlah penduduknya hanya di bawah 6 juta jiwa tapi mampu tumbuh pesat dan berkembang di tengah-tengah Asia, bukan ditentukan dari atas letak geologisnya. Kalau kita mau omong potensi Jepang itu adalah negara yang mempunyai semacam potensi untuk menimbulkan gempa atau tsunami itu secara geologisnya besar, tapi mampu tumbuh subur dan bahkan menjadi negara yang mampu mengekspor semua negara rentan akan bencana begitu. Tidak ditentukan atas dasar sumber daya alamnya. Kalau kita lihat misalnya Afrika itu mampu menghasilkan permata-permata yang kualitasnya mewah dan asli, tapi kita lihat negara yang Fir'aun lokalnya itu berkolaborasi dengan orang-orang kapital yang mengkorporasi menggali seluruh harta kekayaannya. Nah kalau Indonesia juga merupakan salah satu negara yang kalau kita lihat dari keanekaragaman hayatinya, sumber daya alamnya itu emas, freeportnya, tapi menjadi negara yang masih berkembang. Artinya sosok yang ditawarkan dalam buku tersebut adalah sosok pemimpin yang adil dan masyarakat yang cerdas. Artinya ada kesamaan antara pemimpin yang adil dan masyarakat yang cerdas. Artinya masyarakat mampu untuk melihat kinerja dari pemerintah, sedangkan pemerintah juga harus berbuat adil. Ali bin Abi Thalib saja pernah mengatakan bahwasanya pemimpin yang kafir tetapi adil itu lebih baik daripada yang muslim tapi zalim. Artinya untuk dualitas ini seharusnya ada keserasian begitu, sehingga mampu untuk saling mengoreksi, sehingga mampu membuat sebuah terobosan yang mampu dirasakan oleh semua masyarakat seperti itu. Artinya bahwa kita kembali lagi pada sistem yang dibuat. Jadi sistem yang dibuat ini kan adalah sistem yang secara demokrasi ini diakui, ya kan? Betul. Jadi ini kan ada siklus perputaran estafet kepemimpinan dan lain sebagainya, lalu kemudian melahirkan sistem ini kan. Berarti ada representasi, maka masyarakat secara keseluruhan tidak bisa kita pukul rata semuanya untuk mampu membuat sistem yang ada, sehingga ada keterwakilan itu yang membuat sistem. Nah berarti baik dan buruknya sistem yang dibuat ini kan tergantung latar pikir atau pikiran-pikiran yang ada di dalam sistem, ya kan? Melahirkan produk sistem yang buruk berarti lahir dari pikiran-pikiran yang buruk pula, ya kan? Nah pikiran-pikiran yang buruk ini lahir dari utusan atau siapa yang mengutusnya kan begitu. Sehingga kalau mau bilang buruk berarti sama rata itu sebenarnya. Hanya saja keburukan ini kan diukur bukan atas dasar dari akar itu saja. Kadang-kadang keburukan ini lahir pada saat berjalan. Artinya bahwa kita di sini niatnya baik, mau ke sekolah kan. Jalan-jalan sampai tengah jalan kita belok.
Nah ini kan otomatis sudah keluar dari amanah kan begitu. Iya, Ya tolak ukurnya adalah amanah. Ya. Sehingga keburukan-keburukan itu lahir. Tadi itu masyarakat sudah cerdas, sudah memilih, tapi sampai di atas dia punya ada hasrat individu, sehingga itu tadi bahwa keburukan itu dilahirkan pada saat dia terjebak dalam situasi di mana kepentingan individunya lebih didahulukan. Sehingga ya itu yang orang sering bilang bahwa tidak amanah itu kan begitu. Artinya apa yang dia lakukan sudah tidak sesuai dengan sebelumnya dia janjikan kepada masyarakat yang menopang dan mendukung atau mensupport dia. Kira-kira begitu. Nah mungkin ini malam saya merasa teredukasi. Akhirnya saya mendapatkan informasi nih terkait pilkada nanti. Mudah-mudahan juga nih ya masyarakat yang menyimak, khususnya penonton setia Sahabat Resah, ikut mendapatkan edukasi sehingga menjadi referensi dalam memilih pemimpin. Oke, terima kasih ya Bang Muklis. Siap. Sudah mau mampir, nanti kita bisa ngopi-ngopi lagi ya Bang Mujamil. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya.